Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Dewi Sudarti di mata pelajaran PABP Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Jangan lupa dengan protokol kesehatan ketika beraktivitas di masa pandemi ini. Pakai masker, jaga jarak aman, cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, dan jangan lupa untuk makan makanan yang bergizi, bernutrisi, dan tentunya halal. Tetap semangat. Pembelajaran kita hari ini adalah kompetisi dalam kebaikan di Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Tujuan pembelajarannya yang pertama menjelaskan kandungan ayat Quran Surah Al-Maidah ayat 48 serta hadis terkait. Yang kedua menunjukkan contoh perilaku yang mencerminkan kompetisi dalam kebaikan di kehidupannya sehari-hari. Yang ketiga adalah menampilkan perilaku yang mencerminkan kompetisi dalam kebaikan di kehidupan sehari-hari. Nah, hidup itu adalah kompetisi untuk menjadi yang terbaik dan tentunya untuk meraih cita-cita yang kita inginkan. Namun, banyak orang terjebak pada kompetisi yang hanya memperturutkan hawa nafsu belaka, hawa nafsu duniawi, dan sangat jauh dari suasana Rabbani. Contohnya apa? Contohnya adalah mengumpulkan harta kekayaan, merebutkan jabatan, kedudukan, dan lain sebagainya. Dan tak lupa juga sering diiringi dengan sifat suudzon atau buruk sangka kepada sesama manusia, bahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga selain sifat suudzon, tentu ada sifat iri, dengki, hasad, dan lain sebagainya. Ini ada surahnya, kalian bisa dengarkan ibu atau mengikuti atau menyimak, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Ini ada hukum tajwidnya, ada ikhfa, izhar, syafawi, mat iwat, mat wajib mutasil, idgham bigunnah. Ikhfa, likulli ja'alna, ada tanda baca kasratain atau kasrat tanwin bertemu dengan huruf jim. Membacanya harus dengung selama 3 harokat. Likulli ja'alna. Ada izhar syafawi, mikum syira'atan, mim sukun bertemu dengan huruf shin, huruf sya. Mikum syira'atan, harus jelas, gak usah didengungkan. Lalu ada mat iwat.
wa min haja. Tanda baca itu fathah tanwin atau fathah tain bertemu dengan alif dan diwaqafkan. Biasanya itu di akhir ayat atau di akhir kalimat. Bacanya wa min haja, ja bukan jan. Itu ada mad iwad. Lalu ada mad wajib muttasil, walau sya'allahu. Mad asli bertemu dengan hamzah pada satu kata. Ciri-ciri yang melekat banget adalah adanya bendera dan ada hamzah. Hamzah kecil itu, bukan yang alif yang lurus itu bukan, tapi yang hamzah. Itu pasti adalah mad wajib muttasil. Membacanya harus 6 harokat, 6 ketukan didengungkan. Walau sya'allahu. Lalu ada idgham bigunnah, ummatan wahidatan. Tanda baca fathah tanwin atau fathah tain bertemu dengan huruf waw. Didengungkan 3 harokat, 3 ketukan. Ummatan wahidatan. Mudah-mudahan paham ya. Lalu ini ada kosakatanya. Kalian lihat, kalian cermati, kalian pelajari. Insya Allah kalau misalnya paham dengan setiap kosakatanya, setiap kalimatnya, insya Allah akan paham dengan maknanya juga. Lalu di Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 ini Allah menjelaskan bahwa setiap kaum itu diberikan aturan atau syariat. Gak mungkin gak ada aturan. Kayak di pertemuan kita yang lalu, taat pada aturan. Nah, pasti ada aturan. Jadi syariat setiap kaum itu berbeda-beda sesuai dengan waktu dan keadaan hidupnya. Meskipun mereka ini berbeda-beda, yang terpenting adalah semuanya beribadah dalam rangka mencari ridha Allah atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, berbeda-beda di sini artinya adalah kita beda suku, beda bangsa, beda negara, beda bahasa, beda warna kulit, pokoknya beda-beda. Tetapi tujuan kita sama, yaitu mencari ridha Allah dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Seperti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua mencari ridha Allah. Di ayat ini juga membicarakan bahwa Al-Quran itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi daripada kitab-kitab yang lain, dan juga merupakan pembenar dari kitab-kitab sebelumnya, dan juga sebagai penjaga dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, dengan menekankan terhadap dasar-dasar ajaran para nabi terdahulu, Al-Quran itu sepenuhnya memelihara keaslian ajaran itu dan menyempurnakannya. Jadi Al-Quran itu adalah sebagai penyempurna, sebagai pembenar dari kitab-kitab yang lain. Jadi kedudukan juga yang paling tinggi karena menyempurnakan dan keasliannya itu sangat asli gitu. Karena itu adalah kitabullah, kitab Allah. Lebih tinggi derajatnya, lebih tinggi kedudukannya daripada kitab Zabur, Injil, dan Taurat karena sebagai penyempurna. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Ibu jelaskan dan mudah-mudahan bermanfaat. Salah khilaf mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa kembali lagi bertemu di pembelajaran setelahnya via daring ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.